ya kayak ya. Oke, kita mulai coaching praktek sesi pertama ya. Saya sebagai coach, Pak Jamin sebagai coachee. Iya, betul sekali. Oke, baik, dimulai Pak ya. Oke, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, mengganggu waktunya. Oh iya Pak, nggak apa-apa, nggak ganggu kok. Kenapa nih Pak Yamin? Kelihatannya kok gelisah banget nih. Kelihatan banget ya Pak, kalau saya lagi gelisah Pak. Oh iya dong, kelihatan dong. Iya Pak, sebelumnya saya ingin menceritakan Pak sesuatu kepada Bapak. Boleh nggak nih Pak? Oh, boleh sekali Pak. Jadi, apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Pak Yamin capai dari hasil obrolan kita ini Pak? Iya, saya hanya ingin dapat solusi nih Pak dari masalah yang saya hadapi nih. Oh, terus ada lagi nggak Pak? Itu aja sih Pak. Oke, coba sekarang Pak Yamin ceritain dulu apa masalahnya ke saya. Jadi begini Pak, saat saya masuk di jam KBM di kelas 7G, di mana atas nama Haikal ini tidak pernah masuk di jam pelajaran saya. Kenapa ini Pak ya? Oh, baik Pak. Berarti terkait permasalahan kehadiran siswa Bapak ya Pak? Iya Pak, betul sekali. Haikal ini jarang masuk di pelajaran saya Pak. Nah, menurut Pak Yamin sendiri, kira-kira kenapa Haikal bisa tidak hadir di pelajaran Bapak? Iya Pak, saya sendiri aja bingung. Padahal konsep pembelajaran saya yang saya sampaikan sudah menarik untuk disimak. Bahkan teman-teman Haikal sendiri senang dengan pelajaran saya. Wah, kenapa itu ya Pak? Konsep pembelajaran sudah Bapak sampaikan dengan menarik, tapi kok Haikal sering bolos di jam pelajaran Bapak ya? Bapak kira-kira udah pernah tanya belum ke Haikalnya? Kenapa kok Haikal jarang masuk di pelajaran Bapak? Saya sudah pernah berdiskusi Pak. Sudah berdiskusi dengan Haikal dan menanyakan alasannya kenapa Haikal tidak masuk atau jarang masuk di pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian dari diskusi tersebut, Haikal memberi pernyataan di mana Haikal tersebut membolos di jam KBM karena dia tidur di musola, Pak. Oh, berarti Bapak udah pernah ya ngajak dialog Haikal terkait kenapa dia jarang masuk di pelajaran Bapak ya Pak? Iya Pak, betul sekali. Nah, kira-kira dari dialog tersebut Haikal cerita nggak Pak? Kenapa kok dia lebih memilih tidur di musola, bolos di jam pelajaran Bapak? Dari dialog tersebut bahwasannya Haikal melakukan bolos di jam KBM saya itu bukan karena tidak suka pelajaran saya Pak, tetapi Haikal melakukan bolos karena setiap malam Haikal selalu tidur larut malam Pak, dan tidak pernah tidur di rumah. Dia pulang pagi-pagi hingga saat jam KBM Haikal selalu tidur di musola. Wah, Haikal melakukan bolos karena setiap malam Haikal selalu tidur larut malam dan tidak pernah tidur di rumah ya Pak. Tapi udah Bapak pastiin lebih jauh belum kalau memang betul karena hal itu Pak? Belum saya cross check Pak kebenaran cerita tersebut. Oh begitu ya Pak. Berarti sekarang udah jelas ya Pak kenapa Haikal jarang masuk atau bolos di jam pelajaran Bapak. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan dengan kondisi Haikal yang seperti itu? Iya Pak, jadi rencana saya setelah melihat keadaan Haikal yang sering membolos di jam KBM dengan problem yang seperti ini, saya berencana meminta bantuan kepada wali kelasnya dan juga guru BK untuk memanggil orang tuanya untuk menggali lebih jauh permasalahan Haikal dan sekaligus meng-cross check kebenaran cerita tersebut.
Oke, sudah bagus Pak tindakan yang Bapak lakukan. Kira-kira ada lagi nggak Pak selain tindakan yang tadi itu? Perihal itu sih saya juga akan melakukan penguatan secara individu dengan Haikal agar Haikal tidak mengulangi kesalahan yang sama dan juga merubah kebiasaan yang kurang baik tersebut, Pak. Sip, mantap Pak rencana aksi Bapak. Berarti Bapak nanti tinggal komunikasi aja ya Pak dengan wali kelasnya dan guru BK untuk mendapatkan penguatan juga dari wali kelas dan guru BK, serta agar permasalahan tersebut juga mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya di rumah. Iya, Pak. Dengan memanggil orang tuanya, berkomunikasi dengan orang tuanya sehingga permasalahan Haikal dapat terselesaikan dengan baik juga. Orang tua memberikan perhatian penuh nanti di rumah, Pak. Oke, selanjutnya kira-kira Bapak kapan mau komunikasi dengan wali kelas dan guru BK-nya? Setelah berbincang dengan Bapak sih, rencana hari ini saya akan langsung berkomunikasi dengan wali kelas dan juga guru BK agar permasalahan ini segera terselesaikan. Mantap Pak, lebih cepat lebih baik. Nah Pak, biar kita tahu nih permasalahan Bapak udah dapat terselesaikan dengan baik, langkah selanjutnya bagaimana Pak? Nanti minggu depan saya update lagi ya Pak ke Bapak. Oke, jadi minggu depan kita ketemu lagi ya. Sekalian nih, kita ngebahas aja yuk di Bakso Mas Sugeng. Siap, setuju. Oke Pak, siap. Oke. By the way, bagaimana nih perasaan Bapak sekarang setelah kita berdialog? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih kepada Bapak sudah mendengarkan cerita saya, Pak. Sekarang perasaan saya sudah sangat lega setelah bercerita kepada Bapak dan sudah memberikan tanggapan dan masukan kepada saya. Akhirnya saya jadi tahu nih Pak apa yang harus saya lakukan dengan permasalahan tersebut. Alhamdulillah kalau begitu Pak, saya ikut senang. Ada lagi nggak Pak yang ingin diceritakan? Sepertinya sudah tidak ada ini Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Pak. Kalau begitu saya izin pamit ya Pak untuk bertemu dengan wali kelas dan juga guru BK. Oh iya Pak, mangga dilanjutkan. Baik Pak. Mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum Pak Yamin. Pulang sekolah, kita bisa bertemu sebentar kan? Saya pengen ngobrol nih. Waalaikumsalam. Iya Pak Ajis. Oke. Saya insya Allah bisa nih sore ini. Oke, sip Pak. Habis asar, jam 4 di ruang BK aja ya Pak. Oke Pak, siap. Oke, terima kasih ya Pak. Kenapa nih Pak Ajis? Kelihatannya kok gelisah? Emang kelihatan banget ya Pak kalau saya lagi gelisah. Kelihatan dong. Lagi sampai ngajak ngobrol berdua kayak gini. Di ruang BK lagi. Walah, sebenarnya sih nggak ada apa-apa kok Pak. Cuma saya butuh teman cerita aja nih. Ada sedikit permasalahan. Oke, siap. Mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan. Ya Pak ya, mau cerita apa nih Pak Ajis? Jadi gini Pak, belakangan ini ada yang mengganggu pikiran saya tentang ada beberapa siswa yang saya ajar mulai tidak antusias atau tidak aktif di dalam kelas. Ya, baik Pak. Jadi mengenai antusias belajar siswa Pak Ajis ya, yang sedang menurun. Nah Pak Ajis, dari hasil obrolan kita ini, apa yang ingin Pak Ajis dapatkan? Saya sih Pak, berharapnya saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya Pak, agar semangat belajar siswa saya kembali meningkat lagi Pak. Baik, kalau begitu tadi Pak Ajis bilang kalau antusias belajar siswa Pak Ajis menurun. Apa yang membuat Pak Ajis berpikir bahwa semangat belajar siswa Pak Ajis itu menurun?
Boleh dideskripsikan lebih jelas lagi Pak ceritanya? Begini Pak, belakangan ini beberapa siswa yang saya ajar ketika pas pelajaran saya kelihatan banget Pak ngantuk, gak fokus, apalagi saya ini kan ngajar matematika ya Pak. Iya. Siswa saya langsung fasik dan cenderung tidak mendengar penjelasan saya Pak. Baik Pak Ajis. Tadi Pak Ajis bilang kalau siswa Pak Ajis itu tidak semangat belajar belakangan ini. Menurut Bapak, apa yang membuat siswa Bapak tidak semangat atau tidak antusias dalam belajar matematika? Kalau menurut saya sih Pak, karena pada saat saya memberikan materi ke anak, mereka banyak yang loyo, merhatiin saya tapi pandangannya kosong. Ketika saya tanyakan kepada mereka, paham tidak mengenai apa yang sudah saya jelaskan? Mereka jawab paham, tapi ketika diberikan soal, malah mereka justru tidak bisa mengerjakannya Pak. Wah, sepertinya permasalahan Pak Ajis ini mungkin banyak dialami oleh guru-guru lain. Ya Pak. Baik Pak. Tadi Bapak bilang kalau banyak siswa Bapak yang tidak dapat mengerjakan soal matematika. Kalau saya boleh tahu, apakah lebih banyak Pak ya, lebih banyak siswa yang tidak bisa mengerjakan dibanding siswa yang bisa mengerjakan? Kalau ditanya lebih banyak siswa yang tidak bisa mengerjakan dibandingkan siswa yang bisa mengerjakan, sepertinya sih lebih banyak yang bisa mengerjakan sih Pak. Dari 32 siswa, paling 12 siswa yang tidak bisa mengerjakan. Berarti sekitar 70% lah ya Pak, siswa yang tidak bisa mengerjakan soal matematika di kelas Bapak. Baik Pak, saya ingin tahu nih Pak, kira-kira 37 siswa yang tidak bisa mengerjakan soal tadi, itu apakah siswa yang tidak antusias dan tidak semangat dalam belajar dalam pelajaran Pak Ajis? Benar sekali Pak, yang 37% siswa itu merupakan siswa yang tidak bisa mengerjakan soal yang tadi saya bilang itu Pak, adalah siswa yang tidak memperhatikan saya saat saya menjelaskan. Siswa tersebut loyo, kelihatan bosan, kurang fokus, pokoknya mereka itu tidak ada semangat-semangatnya gitu deh Pak. Wah, sulit juga ya Pak kalau keadaannya memang seperti itu. Menurut Pak Ajis, tingkat antusias atau semangat belajar mereka yang sekarang itu kalau pakai skala 1 sampai 10 berada di skala berapa tuh Pak? Sepertinya sih sudah di angka 5 Pak, parah banget deh pokoknya Pak. Saya juga bingung nih Pak harus bagaimana. Iya ya, tantangan baru ya Pak seperti ini. Kalau harapan Pak Haji sih untuk menaikkan skala antusias anak-anak, Bapak ingin berada pada skala berapa nih Pak? Ya, saya sih nggak terlalu berharap langsung signifikan gitu Pak naiknya. Minimal ke skala 7 aja dulu gitu deh. Perlahan tapi pasti ya Pak Yamin. Wah, bagus tuh Pak. Prinsip pelan-pelan tapi pasti terjadi ya Pak. Nah, sekarang dari pengalaman Pak Ajis, kira-kira apa yang bisa menaikkan skala semangat belajar anak-anak Pak? Kalau dari pengalaman saya mah, ya mungkin harusnya saya membuat media pembelajaran matematika yang menarik ya Pak untuk anak-anak agar mereka tidak jenuh di pembelajaran saya. Wah, bagus sekali tuh Pak idenya, mantap. Media seperti apa yang menurut Pak Ajis bisa membuat mereka tidak jenuh lagi dalam pembelajaran Bapak? Ya mungkin bisa berupa video pembelajaran, media PowerPoint, gambar, atau bisa juga mungkin kartu-kartu yang membantu mereka lebih mudah paham dengan materi yang saya sampaikan biar bisa mewakili seluruh gaya belajar mereka. Wah, saya setuju dengan ide Pak Ajis nih. Memang sepertinya media pembelajaran itu dapat membuat anak-anak tertarik
dan semangat belajar kembali. Apalagi yang tadi Pak Ajis bilang, media-media itu yang dapat mewakili gaya belajar siswa, dan itu semua mungkin dapat membantu Pak Ajis dalam meningkatkan semangat belajar siswanya lagi. Oh iya ya Pak ya, benar juga ya. Berarti saya juga bisa sekalian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak berarti ya. Dan tentunya itu dapat memfasilitasi mereka sehingga mereka bisa semangat lagi ya Pak. Iya, kalau Pak Ajis sudah menemukan caranya, kira-kira nih Pak, kenapa nih Pak Ajis bisa membuat dan mengimplementasikan media-media tadi di dalam kelas? Kalau ditanya kapan, ya lebih cepat lebih baik Pak. Mungkin di minggu sekarang ya Pak. Karena kalau saya terlalu lama, nanti anak-anak yang saya ajar semakin parah semangat belajarnya Pak, dan dapat menularkan ke anak-anak lainnya. Saya setuju sekali nih Pak. Segala sesuatu yang baik memang harus segera dikerjakan ya Pak. Oh ya Pak, biar kita tahu kalau di minggu ini sudah ada progres seperti apa nih Pak nantinya. Oh gitu ya Pak. Kalau gitu hari Jumat kita janjian lagi aja deh Pak. Nanti saya ceritain update-annya. Oke, baik Pak. Bagaimana nih kira-kira perasaan Bapak sekarang ini? Wah, saya lega sekali Pak. Saya akhirnya tahu apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya. Alhamdulillah. Kalau begitu, Pak, saya ikut senang nih. Apalagi Pak Ajis yang ingin, apalagi nih Pak nih, yang ingin Bapak ceritakan. Ya, sepertinya sih udah Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, oke, baik Pak. Sama-sama Pak Ajis. Kalau begitu, saya pamit ya Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.